Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah, today we meet again and we are going to study Tara Al-Quran Hadis. Okay, please prepare your book and I want to tell you about the lesson. Nah, jadi hari ini kita akan belajar di bab 2 atau pelajaran kedua tentang hukum bacaan gunnah dan surat Al-Asr. Nah, oke teman-teman. Hukum bacaan gunnah dan Al-Asr itu apa sih, Miss? Nah, jadi kita belajar 2 materi hari ini ya. Yang pertama adalah hukum bacaan gunnah. Nah, gunnah itu apa sih, Miss? Nah, gunnah itu adalah ketika ada dalam huruf hijaiyah nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, yang dinamakan nun bertasydid dan mim bertasydid adalah seperti ini sayang ya. Huruf nun ada tasydidnya. Ada seperti ini ya. Nah, pun dengan mim bertasydid. Nah, sebelumnya teman-teman bisa buka buku paketnya halaman 19 ya. Jadi gunnah adalah cara membaca huruf hijaiyah apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibacanya perlu dengung. Ya, dengung dan ditahan. Ya, misalnya di sini contohnya ada innahu, hunna. Nah, jadi cara membacanya agak dengung dan ditahan. Jadi nggak langsung innahu, hunna, tapi innahu, hunna. Dibacanya satu alif atau 2 harokat. Nah, mudah ya. Nah, ini nun bertasydidnya mana? Good, ini ya. Terus ini mana gunnahnya? Good. Oke. Mudah ya. Ini untuk nun yang bertasydid. Kemudian untuk yang mim bertasydid, nah, ini kita lihat di sini. Ada contohnya. Ummu, summa. Nah, jadi dibacanya ditahan. Oke, mudah ya. Jadi bacaan gunnah adalah bacaan yang apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibacanya dengung dan ditahan. Mudah ya? Nah, di sini ada contohnya. Teman-teman, misalnya di Quran surat An-Nas. Miss Indah kasih contoh ya. Ayat pertamanya nih, sampai sini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi pas mengatakan bin nas ditahan terlebih dahulu, jangan langsung. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau bisa ditahan bin nas. Oke? Nah, tugasnya untuk tugas gunnah, teman-teman diminta untuk mencari gunnah yang ada di Quran surat An-Nas. Nah, ini teman-teman tugasnya yang pertama ini ya. Silakan nanti difoto dan dikirimkan ke e-learning KI 3. Ini Miss Indah udah dapat 1. Silakan dikerjakan menggunakan pensil ya. Kalian cari lagi kira-kira mana ya gunnahnya. Oke? Ini tugas yang pertama. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke materi Al-Asr. Nah, Al-Asr kita cek. Al-Asr merupakan salah satu surah yang ada di juz 30. Arti dari surat Al-Asr adalah masa. Apa itu masa? Miss, masa itu apa? Masa adalah waktu. Ya, jadi masa itu sama dengan waktu. Ya, surat Al-Asr ini surat yang ke 103. Ya, kalau diurutkan dari Al-Quran, Al-Asr ini adalah surat ke 103. Ada 3 ayat. Nah, diturunkannya di kota Mekah termasuk golongan surah Makkiyah. Coba kita baca bersama-sama yuk. Dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, surat Al-Asr ada surat yang membahas tentang waktu. Di sini ada terjemahannya di halaman ke-21. Jadi menceritakan tentang waktu demi masa. Sesungguhnya manusia itu rugi. Jadi Allah bercerita, manusia itu rugi semuanya. Misalnya Bu Indah rugi, Altan rugi, Khalif rugi, Nadia rugi, Alicia rugi, semuanya rugi kata Allah. Tapi Allah dijelaskan lagi oleh Allah, illa, kecuali. Nah, kalau kita gak mau jadi orang yang rugi kata Allah, ada nih ciri-cirinya. Illa, kecuali orang yang seperti apa Bu? Orang yang beriman. Tuh, kalau kita beriman, kemudian apa lagi Miss? Kalau kita mengerjakan kebajikan atau amal solih, ya, pertama beriman, mengerjakan amal solih, kemudian watawasaw bil haqq, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran, maka kita tidak menjadi orang yang rugi. Ya, Masya Allah ya. Jadi kata Allah semua orang itu rugi. Tapi ada 4 syarat agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Pertama, beriman. Kedua, mengerjakan kebajikan atau amal solih. Ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, maksudnya apa Miss menasihati? Jadi saling mengingatkan. Misalnya ada temannya yang suka berbohong. Nah, kita menasihati, kamu jangan berbohong ya, nanti berdosa. Itu namanya saling menasihati dalam kebenaran. Ayo sholat yuk, udah waktunya nih azan. Kamu jangan sampai gak sholat ya. Nah, itu saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian saling kesabaran, saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah paham ya tentang Quran surat Al-Asr. Coba kita tes. Surat Al-Asr tadi surat yang keberapa? Good, 103. Merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah. Terus satu lagi. Arti dari surat Al-Asr adalah masa atau waktu. Nah, Soli dan Soliha, untuk Quran surat Al-Asr nanti tugasnya Miss Indah berikan kuisis ya, dikerjakan kuisisnya nanti ada di bahan ajar. Oke? Jadi hari ini tugasnya ada 2, mengerjakan kuisis, kemudian mengerjakan halaman 19. Yang ini difotokan, dimasukkan ke KI 3. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.